Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat atau memperbaiki laporan sesuai format ya, yang bagus ya. Nah, di sini ada contoh laporan. Nah, di sini saya akan memeriksa salah satu laporan murid saya ya, bagaimana cara pengerjaannya, apa yang kurang. Nah, nanti saya jelaskan sembari sambil belajar bagi teman-teman yang belum bisa membuat laporan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki atau membuat sebuah laporan ya. Nah, di sini contohnya untuk laporan PKL ya, atau teman-teman bisa membuat laporan-laporan yang lain. Silakan teman-teman belajar membuat formatnya yang saya ajarkan pada saat ini. Yang pertama di sini saya akan teman-teman sebelum membuat laporan, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah ukuran kertasnya ya. Nah, di sini teman-teman silakan yang pertama kali teman-teman langsung menuju ke menu pack layout ya. Jadi sebelum misalnya teman-teman, nah ini masih ini ya. Nah, misalnya masih awal ini ya. Teman-teman langsung saja pilih pengaturan kertas ya. Masuk ke pack layout, setelah itu margin, terus di sini custom margin. Nah, kita bisa mengatur sesuai perintah atau yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama kita pilih paper dulu ya. Kita pilih paper di sini. Nah, karena kita mau menggunakan kertas A4, maka kita pilih yang A4. Nah, ini ya. Nah, setelah itu, setelah kertas sudah kita tentukan, kita pilih ukurannya. Nah, biasanya setiap ukuran atas, bawah, kanan, kiri ya. Nah, ini top ini antara garis ini sama garis ini ya, top. Nah, ini. Nah, jadi nanti tulisannya ini, teksnya mulainya dari kotak ini ya. Nah, ini. Nah, kita bisa perbesar sesuai keinginan atau sesuai instruksi, atau kita bisa perkecil ya. Nah, ini, atau bisa langsung diketikkan. Nah, ini. Nah, ini top left. Nah, ini top ini atas, left kiri, right button bawah, right kanan ya. Ini ya, berarti kanan ini right, bawah ini sebelah sendiri. Terus setelah itu di sini ada gutter. Gutter ini biasanya untuk membuat space untuk penjilitan ya. Kita bisa nolkan kalau nggak dijilid. Kalau dijilid kita bisa tambahin sesuai keinginan kita. Nah, ini ya, ini print previewnya seperti ini nanti kalau kita besarkan. Nah, ini untuk tempat penjilitan ya. Nah, tergantung teman-teman mau pakai enggak. Nah, terus di sini ada orientation. Ini mau landscape miring kertasnya atau portrait tegak ya di sini. Kalau kira-kira sudah, tinggal teman-teman tekan OK. Nah, nanti untuk kertasnya sesuai yang dengan kita inginkan. Nah, ini ya untuk pengaturan kertas. Selanjutnya setelah kita mengatur kertas, nah di sini saya akan meriksa laporan ini tadi ya. Untuk kertasnya sudah sesuai ketentuan ya. Nah, ini. Setelah itu di sini ada namanya, yang awal ini adalah cover ya. Cover ini adalah halaman cover untuk laporan depan ya. Nah, ini tidak ada halaman ya ini. Setelah itu halaman kedua ini adalah lembar pengesahan ya. Nah, ini halaman dia mulai langsung membuat Romawi kedua, karena halaman 1 Romawi ini tetapi tidak ditampilkan. Kita cek dulu ya. Kita klik saja di bagian ini ya. Nah, ini ada session 1 dan ini session 2. Nah, jadi ini untuk hapus biar tidak urut ya kertas itu, kita harus buat session. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya silakan teman-teman cari tutorial untuk membuat nomor halaman, saya sudah share ya. Terus setelah itu kita urutkan. Nah, ini ya berdasarkan. Nah, ini untuk urut ya. Nah, ini ada halaman persembahan, terus pengantar, nah daftar isi, daftar gambar. Nah, di sini yang kita mulai bab 1. Nah, setelah daftar isi, daftar gambar, ini dia mulai bab 1, ini mulai dari angka 1 lagi ya, ini ya.
nih angka huruf 1. Nah, dia pasti berbeda seasonnya lagi. Nah, ini season 3, ini sudah season 4. Nah, jadi sudah berbeda lagi. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi teman-teman silakan untuk membuat halaman, saya sudah caranya bagaimana, teman-teman silakan lihat di tutorial saya sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, yang pertama di sini teman-teman harus perhatikan biasanya laporan ya. Untuk membuat sebuah laporan atau skripsi pun, nah, ini pasti yang pertama bab 1 pendahuluan, terus ada latar belakang, tujuan sama ruang lingkup. Nah, ini ya. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan yang pertama ukuran ya. Ini untuk bab ini ukurannya ya. Ini harusnya 14 ya. Yang direkomendasikan kita bisa rubah. Nah, setelah itu jenis tulisan ya, Times New Roman benar ya. Kita untuk mengetek jenis tulisan klik saja di sini. Nah, di sini dia ukuran terus letak kanan kiri dia akan mengikuti ya. Nah, ini jenis tulisan ini ya, Times New Roman biasanya yang sering digunakan untuk membuat laporan atau skripsi ya, atau yang lainnya yang sering digunakan. Setelah itu jenis ukuran teksnya untuk isinya biasanya 12 ya. Standarnya 12. Nah, ini ya. Setelah itu di sini ada ini namanya rata kanan kiri ya. Jadi sebelah sini rata, sebelah sini rata. Kalau misalnya kita klik sini ya, kita rubah di rata kiri saja. Nah, jadi sebelah sini tidak rata atau rata tengah. Nah, dia rata ke tengah. Nah, kita biasanya harus milih yang ini. Terus selanjutnya setelah itu line spasi. Nah, ini jarak spasi antara ini baris atas sama baris bawah dan selanjutnya ya. Ini biasanya ngikuti ini ya ini. Nah, line spasi biasanya 1,5. Kalau teman-teman masih ada yang 1,0, nah kita coba cek ini ya. Nah, dia rapat ya. Dia tidak tersusun rapi ya. Biasanya standarnya itu 1,5. Nah, itu kita kembalikan. Nah, ini nah ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman silakan membuat laporan sesuai yang saya ajarkan ini ya. Biasanya kebanyakan seperti itulah format untuk membuat laporan. Nah, itu. Ya, terus di sini ada A ya, A, setelah itu B dan C. Nah, ini harusnya menggunakan numbering ya, penomoran. Nah, ini ya. Ini kalau diklik ini harusnya ininya aktif, berarti ini tidak menggunakan. Kita gunakan klik sini. Nah, ini A. Nah, dia otomatis. Nah, jadi nanti kita tarik bawahnya juga keikut. Nah, ini juga sama ya. Kita ganti juga. Ini B. Nah, terus bawahnya juga C. Nah, otomatis ya, karena ngikuti masih yang tadi. Nah, ini. Terus selanjutnya sama juga yang ini juga numbering. Nah, ini ya. Ini kalau diklik harusnya ininya muncul. Kalau ini berarti ininya kalau dihapus dia nggak ngikuti bawahnya. Kalau pakai numbering dia pasti mengikuti. Nah, kita pakai nomor ini. Ya. Ya. Setelah itu kalau misalnya numbering itu kalau di enter itu dia otomatis ngikutin huruf ya. Nah, ini. Nah, ikuti urutannya. Nah, jadi kita tidak perlu ikut buat satu-satu. Nah, itu ya untuk membuat penomoran ya. Terus selanjutnya di sini ada bab 2 ya. Biasanya bab 2 ini isinya tentang perusahaan atau tentang sejarah. Ini di sini ya. Ada gambar. Nah, bagaimana cara menambah gambar? Nah, di teman-teman bisa langsung klik menu insert, setelah itu picture ya. Nah, teman-teman tinggal ambil gambar teman-teman yang sudah disediakan, ambil yang mana ya. Misalnya saya mau ambil gambar ini ya. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, ini tinggal insert saja, maka nanti otomatis dia gambarnya di sini. Oke ya. Kita kembalikan.
Nah, di sini ada visi misi juga. Nah, teman silakan diperhatikan lagi. Nah, misalnya di sini biasanya teman-teman sudah mengetik banyak ya. Misalnya ngetik banyak, ternyata hurufnya harus besar semua. Ini contoh ya aja. Ya di sini ya. Teman-teman nggak usah hapus, ngetik ulang. Nah, teman-teman tinggal blok saja. Setelah itu pilih yang ini ya, cengkes, pilih yang aftercase. Nah, dia otomatis akan besar semua secara otomatis. Nah, ini ya, kita kembalikan lagi. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, di sini di bab 3 ada pembahasan, setelah itu bab 4 ini nanti. Nah, di bab 4 ini ada penutup ya. Kalau bisa dipisahkan ya, setiap halaman itu sudah berbeda kertas. Nah, ini ada saran dan kesimpulan. Nah, di daftar pustaka ini ya teman-teman yang biasanya yang sering mengalami kesalahan. Daftar pustaka ini adalah isi dari referensi teman-teman untuk membuat laporan. Nah, misalnya teman-teman membuat laporannya nyarinya dari internet. Nah, misalnya keterangan contoh. Nah, keterangan ini ya, ini keterangannya ini nyarinya dari internet. Silakan link internet itu ditampilkan, ditambahkan sebagai link daftar pustaka. Kalau misalnya di buku, nah bisa silakan teman-teman ketikan buku apa, terus tahun berapa, siapa penerbitnya. Nah, jadi biasanya seperti itu. Kalau teman-teman referensinya dari buku, dari internet, nah itu harus dicantumkan di daftar pustaka ini ya. Itu sangat penting. Terus setelah itu ini adalah lampiran ya. Nah, ini ya. Nah, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan untuk membuat sebuah laporan bagaimana untuk jenis tulisan dan pengaturannya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lagi belajar membuat laporan lagi di kemudian hari ya. Semoga teman-teman nanti yang masih membuat laporan atau membuat skripsi dipermudah. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.